ada 3 kemuliaan, dan cara mendapatkan kemuliaan tersebut. Di dalam Syarah Al-Hikam disebutkan, fa'in aradta ayyuhal murid, jika kamu menghendaki, an yakuna laka izzun la yafna, kamu mendapatkan kemuliaan yang kekal, kemuliaan yang tidak akan hilang, kemuliaan dunia dan akhirat, kamu mulia dunia dan akhirat, fasta'iz, maka carilah kemuliaan itu, hendaknya kamu mulia, yaitu dengan 3 kemuliaan: billah, dengan Allah, dekat kepada Allah. Kemudian yang kedua, kemuliaan bi ta'atillah, kemuliaan dengan taat, kamu menjadi mulia karena taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bil qurbi min auliyaillah, kamu mulia karena dekat dengan kekasih-kekasih Allah, para wali Allah. Yang pertama yaitu kemuliaan dengan Allah, dengan dekat kepada Allah. Sebab seorang menjadi mulia dengan Allah, yaitu dengan dekat kepada Allah. Fal izzu, kemuliaan billah, yaitu bisa didapat bi ta'zimihi. Yang pertama dengan mengagungkan Allah. Kemudian yang kedua, wahaibatihi, dengan takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa mahabbatihi, dengan cinta kepada Allah. Kemudian yang keempat, wa ma'rifatihi, dengan ma'rifat kepada Allah atau mengenal Allah. Kemudian yang kelima, wa husnul adab ma'hu, adab yang baik ketika bersama Allah. Ketika kita beribadah, kita mempunyai adab yang baik. Kemudian yang terakhir, waridha bi ahkami. Ini kemuliaan yang tertinggi, yaitu kemuliaan billah, dengan Allah, dengan dekat kepada Allah. Cara mendapatkannya mengagungkan, mencintai Allah, takut kepada Allah, mengenal Allah, adab yang baik kepada Allah, dan ridha dengan hukum Allah. Ini yang tertinggi. Kemudian, faman tahaqqaqa, barang siapa yang kokoh, yang kuat, dia terus istiqamah dalam mengagungkan Allah, dia istiqamah juga takut kepada Allah, cinta kepada Allah, mengenal Allah, adab yang baik kepada Allah, ridha dengan hukum Allah, dia kokoh dengan keadaan ini. Fala yaqdir ahadun an yuzillahu, tidak ada siapapun yang bisa menghina dia. Ayuhal ikhwan, kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit orang yang iri kepada Nabi, dan berbagai macam fitnah yang diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berapa banyak orang yang ingin menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi fitnah mereka, penghinaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam malah membuat semakin banyak orang yang datang kepada Nabi. Semakin banyak orang yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kemuliaan yang seperti ini tidak akan terhina. Hatta di zaman sekarang kita lihat mudah sekali orang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang muslim juga mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi celaan mereka malah banyak pujian kepada Nabi. Kita lihat keadaan maulid zaman sekarang, semua maulid penuh. Jadi tidak akan ada bisa orang yang dimuliakan di posisi ini akan dihinakan. Walaupun datang fitnah kepada dia, walaupun datang celaan kepada dia, dia tidak akan terhina. Kita lihat bagaimana Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, banyak sekali orang yang memfitnah, ingin menjatuhkan dia. Dia tetap mulia, setelah matinya tetap mulia. Ini kemuliaan yang pertama, ini kemuliaan yang tertinggi. Jikalau
kamu tidak bisa dalam kemuliaan ini, ada kemuliaan yang kedua, ya, yaitu kemuliaan di taatillah. Dengan taat kepada Allah, kamu mulia dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya seseorang bisa mendapatkan kemuliaan dengan taat kepada Allah? Yaitu yang pertama, yakun mubadarah bimtithali amrihi, segera menyegerakan melaksanakan perintah Allah, tidak menunda, tidak melalaikan, menyegerakan di dalam melaksanakan perintah Allah. Ini yang pertama. Wajtinabin nawahi, dan tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Ini yang kedua. Walil iktsari zikri, memperbanyak zikir kepada Allah. Kemudian yang keempat, al-ijtihad fi tahsili birri, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebaikan. 4 perkara ini jika kita lakukan, maka kita bisa mendapatkan kemuliaan, yaitu kemuliaan taat kepada Allah. Kemudian yang terakhir, yaitu kemuliaan dengan dekat kepada aulia Allah, para kekasih Allah. Itu dikatakan di Syarah Hikam, dikatakan yaitu dengan sohbatihim, kamu dekat kepadanya, menemaninya, wa ihtiramihim, menghormatinya, kemudian wa khidmatihim, melayaninya, kemudian yang terakhir wa husnil adab ma'ahum, ya, beradab kepadanya. Tiga ini adalah kemuliaan yang hakiki. Jika kita mendapatkan ketiga ini, maka kita mendapatkan kemuliaan yang hakiki, kemuliaan dunia dan akhirat. Kalau kita tidak bisa billah, taat kepada Allah, kalau tidak bisa juga dekat kepada orang yang dimuliakan Allah, maka kita akan menjadi mulia.